السلام عليك يا رسول الله. Kita ingin foto dulu di awal, boleh saya akomodir keinginan dari peserta ya. Nanti kita foto dulu sebelum melakukan presentasi. Kemudian, oh iya, yang ditekankan di kesepakatan belajar ini barangkali ketika ketika meeting, Bapak Ibu jangan lupa juga mematikan mikrofon. Kadang-kadang bocor ya, lupa mematikan mikrofon saat orang lain sedang berbicara. Kemudian aturan presentasi, Bapak Ibu, itu satu kelompok hanya mempresentasikan 10 menit saja dan share screen hasil pekerjaannya di aplikasi Jimit ya, bukan di Zoom. Kemudian nanti kelompok lain hanya memberikan umpan baliknya 5 menit saja. Oke. Kemudian nah ini umpan baliknya ya. Umpan baliknya tolong nanti jelaskan hal-hal yang baik dari tugas yang dikerjakan oleh kelompok lain. Artinya bukan kita mengkritisi ya, tapi gali hal-hal yang baik yang dikerjakan oleh kelompok lain. Kemudian jika ada yang perlu ditambahkan, silahkan ditambahkan ya. Kemudian jika ada pertanyaan adalah pertanyaan klarifikasi. Nah, setelah melakukan presentasi. Ini juga tanggapannya tadi 5 menit saja, barangkali ya kita tidak mengembang lebih jauh. Kemudian saya akan memperlihatkan rubrik penilaian untuk presentasi, barangkali ini perlu ya nanti Bapak Ibu akan mencoba memenuhi nilai yang terbaik ya, di mana aspek penilaiannya itu terkait dengan konten, kemudian penyampaian dan desain. Ini sama sebetulnya ya dari kemarin yang disusun oleh Bapak Ibu dalam penyusunan posternya. Nah, kontennya ini Bapak Ibu, nilai yang tertinggi itu jika pengalaman yang dilakukannya itu lebih dari 4 dan 5 atau 5 pengalaman ya. Kemudian kontennya mampu memunculkan minimal 2 strategi yang berbeda. Kalau penyampaiannya, bahasa yang digunakan, teks pada presentasi singkat namun padat dengan informasi, dan desainnya ini menggunakan variasi warna dan menggunakan gambar yang berguna sebagai penyampai pesan. Jadi ini saya ulangi lagi sebetulnya ya poinnya. Nah, saya tinggal mempersilahkan saja kepada Bapak Ibu yang mau melakukan presentasi terlebih dahulu. Silakan. Dari kelompok 1 siapa yang bersedia? Oh, foto dulu ya Bu Pudi. Oke. Ya, Bu Yuningsih sudah hadir. Dulu, Bu. Selfie dulu ya. Bu, tinggal siapa lagi ya ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yang belum hadir siapa? Bu Roma ya? Ya. Baik. Siapa nih yang juru kamera? Oke. Kalau saya katakan guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya. Siap? Buka dulu kamera itunya, mikrofonnya Bapak Ibu. Ini guru penggerak Bontang semua kan? Ya, Bu. Iya, Bu. Ya. Bu. Oke. Bu Yuningsih bisa dibuka kameranya, Bu? Oh, rupanya ini ya. Oke. Guru penggerak Bontang. Bergerak. Menggerakkan. Aduh. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke. Belum fotonya ya, sok. Oke. Baik, 1 2 3. Saya share-nya ke yang ada di saya saja nih kontaknya ya, Bu Roma saja nih. Bu Roma ada juga yang Bu Ika ada. Nanti saya share.
Ya, baik. Untuk yang akan presentasi pertama kali siapa? Silahkan. Siapa Bu Fudi, kelompok 1 kah? Iya, boleh. Ayo, Ya. semangat. Oke, silahkan. Tapi mohon maaf Ibu, ini lelet sekali punya saya. Boleh matikan kamera saja Bu kalau memang sinyalnya kurang bagus, nanti membantu. Biasanya lebih ini, ya tidak putus-putus. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Ibu Trisna atas kesempatannya kepada kelompok 1 untuk melakukan presentasi hasil kerja kelompok. Izin share screen ya Ibu. Ya, silakan. Kok susah keluarnya? Assalamualaikum Bu Tresna. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu terlambat, saya nyari-nyari linknya tadi. Oh iya, masih di link yang sama kok Bu Roma. Oh iya. Ya, Bu Yuni sudah masuk Bu. sudah nih. Ya. Tadi kita sudah foto bersama Bu Roma. Maaf terlambat Bu. Ya, enggak apa-apa. Ada kegiatan di sekolah. Ya. Ini mudah-mudahan nggak ada bentrok yang ini ya. Tidak ada bentrok dengan PBM ya. Kalau pekan depan saya offline, Bu. Bu Fudi bisa bantu saya ini, Bagaimana, punya Bu saya nggak Isna? bisa klik. Kalau pekan depan sekolah saya offline. Oh iya, PTM ya. Iya. PTM-nya full Bu, Bu Isna? Masih 50%, Bu. 50%, mulai tanggal 13 ya. Iya. Jadi Tapi hari Sabtu ada jadwal tidak? Sebentar Bu Ria, saya buka juga. Saya Iya, dapat Kak, ngajarnya tolong. di Jumat Sabtu karena 2 kelas, jadi Jumat Oh Sabtu. iya, jadi Sabtu tidak libur ya. Harusnya libur tapi ini nggak libur sementara. Oke, iya, tidak apa-apa. Hari minggu depan tidak ada ruang kolaborasi kan ya? Adanya hari Senin, ibu-ibu. Oh, Hari Senin bertemu dengan instruktur. Nah, kalau itu jadwalnya kayaknya tidak bisa negosiasi kita. Karena memang instruktur mematok jadwal, tinggal kita yang mengikuti. Oke, ini sudah tampil, dipersilahkan. Tampil ya Bu ya. Saya ulang kembali Bu, terima kasih. Nah, atas kesempatannya kepada kelompok 1 untuk melakukan presentasi berkaitan dengan 2 pertanyaan yang kemarin diajukan, yaitu seperti apa perilaku yang pernah dilakukan terkait dengan nilai dan pesan guru penggerak. Yang kedua adalah strategi apa yang bisa dilakukan untuk menguatkan nilai dan peran guru penggerak. Dari hasil diskusi kelompok kami, adapun hal yang pernah kami lakukan berkaitan dengan peran dan nilai guru penggerak, yaitu dari peran yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, melakukan tes diagnosis assessment, AKPD, dan home visit, yang mana hal ini dilakukan di awal tahun pembelajaran sebagai upaya untuk mengenal karakteristik peserta didik. Selanjutnya ada melakukan pembinaan KSN dan melakukan sosialisasi penggunaan LMS dalam pembelajaran daring. Dari hasil diskusi kami kemarin tidak memisahkan antara peran dan nilai karena kami berasumsi bahwa dalam peran itu hendaknya nilai-nilai itu juga diterapkan. Sebagai strategi untuk melakukan penguatan terhadap nilai yang sudah
pernah kami lakukan, yang pertama adalah pengembangan diri tentunya. Sebagai seorang guru, hendaknya selalu mengembangkan diri untuk menciptakan sebuah inovasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian dalam melakukan tes diagnosis ataupun tes asesmen AKPD, maka strategi yang kami lakukan adalah menyiapkan panduan asesmen. Menuju peran guru penggerak yang kedua, yaitu menggerakkan komunitas praktisi. Yang pernah kami lakukan adalah yang pertama mengikuti kegiatan KKG, MGMP atau komunitas. Yang kedua menjadi pembina pramuka dan mengkoordinir rekan sejawat dalam grup menulis untuk membuat buku pelajaran. Adapun strategi yang kami gunakan dalam mengikuti kegiatan MGMP atau KKG, tentunya kami harus aktif di dalam kegiatan tersebut. Yang kedua, saat menjadi pembina pramuka atau mengkoordinirkan sejawat dalam grup menulis untuk membuat buku pelajaran, maka strategi yang kami gunakan untuk menguatkannya adalah menjalin komunikasi yang baik, baik itu dengan teman sejawat maupun pihak-pihak terkait. Selanjutnya, untuk peran guru penggerak yang ketiga, yaitu menjadi coach guru untuk guru lain, kami pernah menjadi fasilitator dalam program PKP dan menjadi instruktur pelatihan guru, baik itu di sekolah maupun di KKG. Yang mana dalam kegiatan pelatihan guru di sekolah maupun di dalam KKG terkait dengan pengembangan media pembelajaran. Adapun strategi yang kami gunakan yaitu membangun komunikasi yang persuasif, yang mana komunikasi itu penting untuk menciptakan atau mengajak untuk bergerak bersama di sini. Selanjutnya, sebelum menjadi fasilitator atau instruktur yang mana menjadi coach untuk guru lain, tentunya perlu melakukan persiapan dan perencanaan yang matang sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya, untuk peran yang keempat yaitu mendorong kolaborasi antar guru. Kami bekerja sama dalam kelompok kerja guru maupun MGMP. Di sini perlu adanya sebuah kerjasama yang baik agar tetap kegiatan tersebut berjalan dengan lancar. Dan tentunya diperlukan supaya kegiatan itu dapat berjalan dan berlanjut atau berlangsung secara berkelanjutan. Untuk peran guru penggerak yang selanjutnya yaitu mewujudkan kepemimpinan murid. Yang pernah kami lakukan di sini adalah memberi kesempatan murid untuk memimpin doa. Baik itu sebelum kegiatan pembelajaran dimulai maupun setelah kegiatan pembelajaran dimulai. Strateginya supaya kegiatan itu dapat tertata dan berjalan dengan lancar, maka sebelumnya kami mengadakan sosialisasi pembiasaan adab dan akhlak, yang mana mereka untuk kedepannya supaya paham dan lebih disiplin diri, kemudian mandiri saat melaksanakannya. Mana yang lain? Mana yang lain? Peran yang pernah kami lakukan selanjutnya yaitu menjadi guru pendamping dalam perkemahan. Di sini kemandirian siswa sangat dituntut sehingga akan tercipta murid yang mandiri. Adapun strategi yang kami gunakan yaitu memfasilitasi murid-murid dengan baik dalam kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mungkin ada teman dari kelompok A1 yang bisa menambahkan.
Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bu Tresna nggak ada ya? Iya. Oh, mungkin terkeluar kayaknya Bu Ya, Tresna. ini mohon maaf ini barusan ini ada gangguan. Ya. Terima kasih Bu Anuria ya. Baik, mohon maaf ini terpental. Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok Bu Anuria ya dan teman-teman. Terima kasih sudah mewakili. Saya kira dari poster yang ditayangkan tadi, semua nilai dan peran sudah terlihat ya dari pengalaman masing-masing anggota kelompok 1. Nah, silakan kelompok 2 memberikan umpan baliknya. Bu Roma, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini kan kemarin pertimbangannya, bukan pertimbangan sih, maksudnya ada solusi untuk mengerjakan atau pertanyaan, yaitu pengalaman yang sudah terjadi. Nah, yang saya perhatikan di awal tadi untuk nilai guru penggerak yang kolaboratif dan inovatif, itu apakah Ibu di kelompok A1 itu memiliki pengalaman terkait dengan siswa, karena yang saya lihat itu memang masih pengalaman yang teman sejawat ya. Mungkin kayaknya lebih mendominasi untuk contoh-contoh pengalaman terkait dengan teman sejawat ataupun yang eksternal seperti itu. Bagaimana dengan nilai dan peran kita sebagai guru penggerak ke pembelajaran atau ke siswa? Itu yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Silahkan langsung ditanggapi oleh kelompok 1. Saya Bu. Ya. Baik, terima kasih Bu Roma. Sebelumnya ini tadi ini ya pada poin, maksudnya peran guru yang mana ya? Peran guru penggerak Tadi kan yang inovatif, kemudian apa tadi itu ya? Yang di awal itu mungkin contohnya lebih ke guru ya. Kolaboratif ya. Yang inovatif tadi kan terkait dengan bekerja sama dalam KKG, kalau tidak salah ya, bekerja sama dalam KKG, kemudian menjadi instruktur pelatihan guru. Tapi ada poin di sini memberi kesempatan kepada murid untuk memimpin doa, itu maksudnya? Yang saya itu kan jelas ya Bu, berpihak pada murid ya, yang inovatif. Ya, tadi sebelumnya terima kasih Bu Roma atas pertanyaannya. Sebelumnya kami ingin menjelaskan dulu, tadi mungkin sudah disampaikan oleh Bu Ria dalam presentasinya, artinya di tugas kami membuat konsep agar mudah terbaca, entah itu karena namanya poster kan tidak harus dibaca oleh kita, artinya untuk kalangan umum yang awam terhadap guru penggerak pun bisa memahami konsep dari poster yang akan kita buat. Makanya kesepakatan kelas kami adalah kita tidak berangkat dari membahas nilainya, karena nilai itu sudah kita masukkan dan tergambar dalam peran guru penggeraknya, maka yang kami titik poinkan adalah berangkat dari pembahasan tentang 5 peran guru penggerak. Nah, dari 5 ini kami hubungkan dengan strategi pencapaian keberhasilan dari peran guru penggerak ini. Maka nilai-nilai yang inovatif, kolaboratif itu sudah kami masukkan dalam gambaran contoh-contoh kegiatan gurunya. Baik Bu Roma, tadi menjawab juga untuk di mana letak
kolaborasi atau keberpihakan kepada murid. Di peran guru penggerak yang kelima, yaitu di mana guru berpihak kepada murid, itu sebenarnya sudah kami gambarkan bahwa bagaimana dalam setiap kegiatan intra dan ekstra kami sebagai guru berusaha untuk mengkolaborasi menjadi fasilitator dalam pengembangan diri murid ya gitu. Dari contohnya kita praktek baik yang menunjukkan kepada pembentukan karakter pemimpinannya dalam setiap pembelajaran, kegiatan pembelajaran, guru mengedepankan partisipasi murid gitu. Itu salah satu bentuk keberpihakan, dan kami ingin melakukan praktek baik itu langsung yang real gitu ya, dan itu dilakukan oleh siswa langsung gitu, kepernahan siswa itu ada. Lalu dalam kegiatan contohnya karena berhubungan dengan bagaimana peran guru bisa membentuk karakter murid yang dia juga siap menjadi pemimpin gitu. Salah satu yang memang terlihat jelas sekali kan sebenarnya dari kegiatan ekstrakurikuler ya, yang sifatnya siswa menjadi leader dalam setiap grupnya. Mungkin kalau kita dalam pokja ini ya, sekolah ya gitu. Nah itu kan siswa berkolaborasi, terus ada yang jadi pemimpin, yang jadi sekretaris dalam struktur kelas gitu. Itu sebenarnya juga sudah kami lakukan gitu. Mungkin tadi kalau misalkan Bu Roma bertanya, kok tidak dari semua peran itu ditunjukkan kepada murid, karena bagi kami dalam peran guru sebagai pemimpin pembelajaran itu hubungannya adalah secara profesional guru, artinya guru dengan guru gitu. Lalu di posisi kolaborasi juga kami memang lebih banyak menggambarkan dan memilih untuk mengambil contohnya adalah memang kolaborasi dengan guru gitu, karena posisinya juga melihat kepada peran guru penggerak gitu. Nah di di coach apalagi gitu ya, di masalah coach gitu, kami memilihnya memang kasus-kasus yang sifatnya linear gitu antara guru dengan guru gitu. Nah sebenarnya juga mohon maaf Bu Trisna, kami juga banyak gitu ya punya pengalaman gitu. Akan tetapi karena tuntunan tugas kita dipresentasikan dalam poster gitu. Poster itu kan ada batasan cara membuat poster ya gitu. Penulisan kata dan sebagainya, maka kami memang itu tadi agar semua orang ketika kami menyampaikan poster ini dalam ruang lebih terbuka, media sosial gitu, publik gitu, tanpa harus orang bingung apa sih ini maksudnya gitu. Mungkin lebih kepada seperti itu. Terima kasih Bu Roma, Bu Tresna, teman-teman mungkin bisa ada yang membantu menambahkan jawabannya. Iya. Barangkali ada tambahan dari kelompok 1? Sarannya barangkali dari kelompok 2 untuk kelompok 1 tadi. Silahkan. Iya, halo. Sudah cukup bagus berarti ya posternya ya, karena semua nilai dan peran sudah tercakup di dalamnya. Kemudian pengalamannya memang pengalaman nyata begitu ya, terkait dengan nilai dan peran itu. Kemudian satu lagi yang akan kita lihat tadi strategi. Kita coba zoom di strategi ya. Ini kita masih banyak waktu, Ibu-ibu, Bapak-ibu. Coba kelompok 1 tadi menggambarkan strateginya itu. Bu, mati speakernya Bu. Ya, pengembangan diri, ya, kemudian menyiapkan panduan, kemudian menjalin komunikasi yang baik, kemudian aktif dalam kegiatan KKGM GMP, membangun komunitas yang persuasif. Maksudnya gimana tuh? Yang saya minta penjelasan yang membangun komunitas persuasif. Komunikasi yang persuasif kali ya Bu ya? Oh, komunikasi. Oh, ini matanya ini. Komunikasi yang persuasif, kemudian melakukan persiapan dan perencanaan yang matang. Nah ini sudah bagus ya, strategi-strategi yang dilakukannya terperinci. Saya memberikan saran saja, barangkali terkait strategi itu kan nanti ada langkah yang dibuat oleh Bapak Ibu ya. Izin saya sebelum bentar.
mungkin tambahannya begini, nanti di strategi itu, jadi untuk poster kali ini Bapak Ibu tidak usah mengedit atau merevisi kembali, ya saya kira ini sudah hasil kolaborasi yang final ya dari kelompok 1. Namun demikian masukan dari saya, saran dari saya untuk strategi itu Ibu Bapak bisa lebih real ke arah katakanlah kegiatan apa ya yang dilakukan untuk peningkatan dari pengalaman yang sudah dibuat, kemudian pengalaman yang sudah pernah dilakukan, kemudian ke depannya peningkatannya seperti apa ya. Artinya ada real aktivitas yang memang bisa dilakukan. Contoh, tadi Bapak Ibu aktif di KKG kan begitu ya di kelompok 1 ini. Kemudian Bapak Ibu juga di sini strateginya adalah aktif juga di kegiatan KKG. Jadi sebelumnya adalah pengalamannya mengikuti kegiatan KKG di komunitas begitu ya, tetapi di strateginya Bapak Ibu aktif di dalam kegiatan MGMP ataupun KKG ya, itu juga sangat baik ya. Nah, nanti di kegiatan KKG MGMP itu kira-kira bentuk kegiatannya apa? Keaktifannya itu kan akan lebih tergambar ya. Jadi aktif, betul itu sudah strategi, itu sudah merupakan strategi. Namun apa yang dilakukan di MGMP? Kan ada kegiatan realnya. Apakah terkait dengan pengembangan soal begitu ya? Atau terkait dengan coach terhadap guru yang lain? Atau mendorong untuk guru yang lain itu lebih ya berarti di poin peran itu terlihat ya di dalam strategi itu, di dalam KKG keaktifannya seperti apa? Apakah sasarannya kepada menjadi coach? Apakah sasarannya itu kepada meningkatkan dari pengalaman yang sudah dimiliki ya, kemudian ini akan lebih fokus ke arah yang mana? Apakah saya akan menjadi pengisi webinar di KKG misalkan begitu ya? Nah, itu strategi. Saya akan mengisi webinar di KKG yang sebelumnya saya menjadi peserta, maka target strategi berikutnya adalah saya menjadi pengisi webinar. Karena saya sudah punya bekal sebagai guru penggerak ya selama ini berapa ya 3 minggu ya. Nah, berarti nanti target berikutnya adalah saya sosialisasi hal-hal apa yang pernah saya dapatkan di guru penggerak, saya akan share kepada guru yang lain di KKG. Nah, itu maksud strategi di sana, berarti ada kaitan. Sebelumnya aktif di KKG, kemudian strategi berikutnya adalah tergabung di dalam komunitas KKG, tetapi kemudian akan lebih aktif, dan aktifnya itu sebagai apa perannya? Mengisi webinar kah? Atau panitia lah ya, panitia webinar, nanti ada narasumber yang diundang, itu pun bisa. Jadi ada langkah real yang Ibu Bapak lakukan dari hasil pengalaman, penggalian terhadap pengalaman, kemudian upaya meningkatkan nilai dan peran, juga nanti ada langkah atau tindak lanjut dari hal apa yang ingin Bapak Ibu tingkatkan dari nilai dan peran. Maksudnya begitu ya Bapak Ibu. Tapi sejauh ini saya melihat kelompok 1 luar biasa ya, memenuhi kriteria dari desain, dari penyampaian, dari nilai dan peran, semua sudah tercakup ya. Sangat bagus, tinggal nanti bagaimana strategi berikutnya di dalam implementasinya tentunya ya, bukan di dalam tampilan posternya. Di dalam implementasinya Bapak Ibu itu punya strategi yang terukur gitu. Oh, saya akan mengisi webinar. Oh, saya akan memperbaiki dalam pembuatan soal. Nah, ini akan kita diskusikan sebagai ajuan program di KKG MGMP. Misalkan begitu ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka saya berpihak kepada murid. Tentunya soalnya itu juga harus baik ya, kemudian soalnya itu jelas begitu ya, kriteria yang mudah, sukar ataupun mudah, atau soal-soal hot ya. Tidak semua soal yang bagus itu adalah soal yang hot, tapi kita juga harus perhatikan komposisinya ya. Sejauh mana anak itu kita proses dan sejauh mana soal-soal hot itu berkorelasi dengan apa yang kita proseskan. Seperti itu ya. Jadi fokus ini program itu atau strategi itu dapat diimplementasikannya terukur.
berapa lama gitu ya, berapa lama waktu yang diperlukan, apakah terjangkau ya ketika saya, jadi ada pengaturan nanti estimasi waktu dan kapan rencananya kira-kira, apakah ini yang jangka pendek ini nih kayaknya yang bisa, yang jangka menengah ini, yang jangka panjang ini. Nah itu strategi, artinya strategi itu terkait nanti kita akan memilih nilai peran mana yang kita perlu tingkatkan, tentunya tidak akan semua ya. Nah, kemudian estimasi waktu juga, kemudian apakah ini kita realisasikan di dalam waktu yang dekat, di dalam waktu yang jangka menengah ataupun jangka panjang. Begitu ya. Oke, saya kira sudah cukup. Silakan. Kalau masih ada pertanyaan boleh sebelum ke kelompok 2. Ya. Ada pertanyaan? Cukup, Bu. Cukup Pak Henry. Itu tapi terbayang ya untuk strategi ya. Ya, Bu. Baik. Ya, baik. Mantap, Silakan Bu. kelompok kedua bersiap untuk mempresentasikan hasilnya. Saya lihat di LMS juga sudah beberapa orang mengunggah ya, karena ruang kolaborasi memang seharusnya sudah lewat di hari Kamis kemarin. Oke, silakan. Seneng Bu, lihat LMS-nya udah ke checklist tuh seneng. Ya, begini, ibu-ibu, ibu bapak, jangan khawatir dengan checklist ya, karena kita tidak melihat persentase ibu tuh dari checklist, tetapi yang paling penting unggah tugas sesuai due date. Itu. Jadi apa yang memang harus diunggah segera lihat. Seperti minggu ini ya, minggu ini tuh due date-nya 15 September. Jadi ibu bapak jangan lewat dari 15 September itu. Nanti kalau lewat, warnanya jadi lain dan saya juga tidak bisa memberikan penilaian yang optimal. Sementara saya ingin memberikan nilai yang paling bagus untuk Bapak Ibu ya. Oke, silakan kelompok 2. Mohon maaf Bu Tresna, apakah sudah kelihatan ya ini ya? Atau Sudah. Boleh diperbesar sedikit Bu Rani agar lebih terlihat jelas atau maksimal ini? Nah, boleh. Sip. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena pada kesempatan ini saya mewakili kelompok A2 yaitu akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang kolaboratif, nilai dan peran guru penggerak yang mana pernah kami lakukan. Yang pertama yaitu aktivitas membuat baju dayak. Di sini memiliki nilai mandiri, inovatif, kreatif, kolaboratif, dan tanggung jawab. Karena perannya yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid. Kenapa ada 2 peran dalam aktivitas membuat baju dayak? Karena dalam aktivitas ini guru memberikan arahan yaitu supaya anak itu bisa bekerja sama dan bertanggung jawab dalam proses pembuatan baju dayak, yaitu mulai dari membuat polanya dan mempersiapkan manik-manik dan lain sebagainya bahannya. Sedangkan mewujudkan kepemimpinan murid di sini adalah murid dituntut lebih mandiri, inovatif dan kreatif karena di sini mereka harus bekerja sama bagaimana caranya supaya kain yang sudah dijahit dengan tangan itu bisa polanya terbentuk dengan indah dan bisa dipandang dengan baik. Nah, itu. Yang kedua yaitu aktivitas asesmen atau angket kebutuhan murid. Nilainya di sini adalah mandiri, reflektif, berpihak pada murid, kolaboratif, inovatif. Dan perannya yaitu menjadi pemimpin pembelajaran serta mendorong kolaborasi antar guru. Dari kegiatan asesmen ini atau angket kebutuhan murid, biasanya kegiatan ini dilakukan di awal proses pembelajaran. Karena setelah melihat
angket kebutuhan murid ini nanti akan dibuatlah program-program apa saja yang akan dilaksanakan selama 1 tahun pembelajaran dan melihat potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut sehingga Bapak Ibu guru bisa bekerja sama atau berkolaborasi untuk menangani misalkan ada siswa yang memiliki daya belajarnya kurang dari yang lainnya gitu. Memberikan solusinya seperti itu. Nah, yang ketiga di sini aktivitas bermain monopoli. Nah, kegiatan ini dilakukan dalam proses pembelajaran, yaitu memiliki nilai mandiri, inovatif, kreatif, kolaboratif, berpihak pada murid. Perannya yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid. Maksudnya di sini, dalam kegiatan bermain monopoli, guru hanya sebatas membimbing, karena siswa yang akan membuat peraturan, aturan main seperti apa, pertanyaan dan menentukan kelompok-kelompok untuk bermain monopoli tersebut. Yang keempat, yaitu aktivitas membimbing murid dalam kegiatan lomba. Nah, di sini memiliki nilai mandiri, kreatif, kolaboratif, berpihak pada murid, yaitu mewujudkan kepemimpinan murid. Di sini guru diberikan tanggung jawab untuk membimbing siswa, memotivasi siswa dalam kegiatan lomba-lomba yang dilaksanakan, baik itu di tingkat sekolah, tingkat kota, ataupun tingkat nasional. Nah, yang terakhir yaitu aktivitas coach antar guru, yaitu nilai mandiri, inovatif, kreatif, kolaboratif, dan reflektif. Perannya yaitu menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach guru lain, mendorong kolaborasi antar guru. Jadi dalam aktivitas coach antar guru ini kami juga aktif dalam kegiatan KKG, aktif dalam kegiatan webinar-webinar ataupun pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan baik di tingkat sekolah maupun antar sekolah ataupun dari Kemendikbud sendiri. Nah, dari kelima kegiatan aktivitas yang sudah kami lakukan di sini, ada strategi dalam menguatkan nilai dan peran guru penggerak ini. Yang pertama yaitu menumbuhkan motivasi dalam diri sendiri. Artinya di sini guru itu harus memotivasi dirinya untuk menjadi lebih baik. Jadi mulai dari mengikuti pelatihan, meyakinkan bahwa dirinya ini juga bisa, seperti itu. Dan yang kedua yaitu menggunakan sarana dan prasarana atau melengkapi sarana dan prasarana. Jadi dari seperti kegiatan membuat baju dayak, bermain monopoli ini kan ataupun lomba-lomba dan juga kegiatan dari 5 kegiatan ini kan membutuhkan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi kami strateginya di sini mempersiapkan sarana dan prasarana yang pas. Yang ketiga, dukungan moral dan spiritual. Di sini tidak lepas dari dukungan kepala sekolah, rekan sejawat maupun komite. Nah, dan yang terpenting adalah keluarga. Jadi dukungan-dukungan yang kami dapatkan ini akan memperkuat aktivitas yang kami lakukan. Nah, terakhir yaitu adalah evaluasi di akhir kegiatan. Jadi setiap kegiatan yang sudah kami lakukan, kami selalu melakukan evaluasi. Fungsinya evaluasi ini adalah untuk memperbaiki ke depannya. Ini misalkan seperti lomba, kegiatan lomba, membimbing lomba. Evaluasinya kenapa kok kita gagal di tingkat
kota misalkan. Jadi kan kita akan mempelajari tip dan triknya supaya nanti tahun depan bisa berhasil di tingkat kota, bahkan berhasil ke tingkat nasional. Nah, seperti itu hasil diskusi dari kelompok A2. Silahkan apabila ada tambahan dari teman-teman kelompok A2 tentang presentasi saya. Iya, silahkan jika di kelompok 2 masih ada tambahan atau cukup. Karena ini kan kolaborasi ya Bu ya, dari 5 anggota ini semuanya semuanya memberikan perannya masing-masing. Jadi mungkin saya ada yang kurang pas dalam penyampaiannya kan. Pak Hendri atau Bu Roma, Bu Mahmudah, Bu Yuningsih, silakan ditambahin sebelum kita mendengarkan pendapat dari kelompok A1. Ya, silahkan. Masih adakah tambahan? Bu Roma, Pak Hendri? Dari Ya, saya silakan, Pak Hendri. cukup Bu, dari saya cukup. Monggo dari kelompok lain yang ingin memberikan Oke. masukan dan sarannya, silakan. Mungkin saya ya Bu untuk menanggapi Oke. dulu. Oke, silakan, Teman yang Bu lain untuk Isna. memberikan pertanyaan. Terima kasih untuk kelompok A2 untuk presentasinya. Alhamdulillah sangat menarik ya, sangat menarik sekali. Yang menjadi pembedanya dari kelompok A1 tadi, kalau kami melihat kalau di kelompok A1 tadi antara nilai dan peran itu sudah menyatu. Kalau di sini mungkin berkebalikan dengan kami tadi ya. Kalau di kelompok A2 di sini berangkat dari contoh, kemudian di situ dijelaskan contohnya seperti ini, kemudian dijelaskan lebih detail, kemudian di situ peran gurunya apa sudah dimasukkan di situ, kemudian ada juga nilai-nilai apa saja yang masuk di dalam contoh, misalnya contoh yang pertama. Kemudian di sini juga kalau untuk strategi, kalau kami lihat dibuat general ya, dibuat general. Jadi secara umum memang bisa digunakan di semua ini, tapi mungkin saran saja mungkin kalau misalnya kita nanti berada pada contoh-contoh yang lainnya, mungkin saja ada tambahan-tambahan lainnya di strateginya di pelaksanaan. Ya, mungkin itu untuk contoh-contoh berikutnya yang mungkin berbeda dari 6 contoh tadi, mungkin nanti bisa ada tambahan strateginya, bahkan di step-step berikutnya untuk teknisnya ya. Mungkin itu dari kelompok kami. Sudah sangat menarik sekali. Demikian. Ya, makasih Bu Isna. Kita jangan lupa berikan aplaus juga ya untuk kelompok 2. Ya, kolaborasi yang baik. Ya, saya kira tadi betul kata Bu Isna, kelompok 2 ini sudah menggali pengalaman ya berdasarkan seluruh anggota kelompoknya. Jadi ini betul-betul memenuhi petunjuk ya. Minimal 5 pengalaman, kemudian sudah ditampilkan nilai perannya yang mana, kemudian baru terakhir adalah strategi. Saya kira itu adalah hasil optimal ya dari kelompok 2 memperlihatkan nilai dan peran guru penggerak. Baik, saya hanya memberikan masukan sedikit saja terkait dengan hasil karya kelompok 2. Tadi pertama sangat bagus ya, menunjukkan lebih dari 4 bahkan 5 pengalamannya, kemudian nilai dan perannya semua tercakup dari yang diinginkan ya. Nilai refleksi, kolaborasi, kemudian inovasinya, kemudian berpihak kepada siswa, ya itunya semuanya ada ya di tiap-tiap kegiatan. Ini karena berbasis kegiatan. Kalau saya lihat tadi pengalamannya berbasis kegiatan. Nah, itunya sudah. Kemudian perannya juga bagaimana peran dari guru penggerak itu terlihat. Mungkin saya akan mencoba share screen PowerPoint yang tadi ya. Ini bagus saja strategi yang Bapak Ibu ajukan di dalam masing-masing kelompoknya. Namun agar lebih memandu atau fokus kepada
langkah perbaikan atau strategi di masa yang akan datang, saya ingin mencoba memberikan acuan barangkali ya, acuan ataupun apalah ini. Sudah tampil di layar Bapak Ibu? Sudah Ibu. Sudah Bu. Ya ini. Jadi Sudah, Bu. kalau tadi Bapak Ibu itu kan ada berbasis kegiatan atau berbasiskan pengalaman apa yang sudah pernah dilakukan ya. Kemudian masing-masing menilai itu perannya di sebelah mana, dan nilai guru penggeraknya di sebelah mana. Nah ini mungkin nanti akan bisa lebih memandu Bapak Ibu ya. Jika nilai dan peran itu masing-masing ada 5 di sini ya, ada yang bisa dipisahkan, ada juga yang tidak ya, terkait dengan bagaimana nilai seorang guru penggerak, peran seorang guru penggerak itu kan ada 5 masing-masing ya, 5 ataupun kalau digabung menjadi 10 begitu ya nilai dan peran. Kemudian tadi Bapak Ibu juga sudah menemukan kelebihannya atau pengalamannya di dalam nilai peran tersebut sudah dilakukan. Ini juga deskripsi ya. Deskripsi berarti itu adalah kalau kelebihan berarti itu adalah pengalaman yang sudah Bapak Ibu lakukan. Jadi tadi sudah melakukan kegiatan membuat pakaian baju Dayak ya di dalam mapel seni budaya itu adalah kelebihan ya. Jadi bagaimana itu terkait dengan peran mendorong kepemimpinan murid, juga terkait dengan peran diri sebagai guru yang berpihak kepada murid, kan itu terkait ya. Nah, secara deskripsi berarti itu adalah kelebihan dari nilai dan peran Ibu sebagai guru penggerak. Kemudian di sini apa kira-kira yang menjadi kekurangan ya, misalkan tadi itu kelebihannya kan sudah mengakomodir budaya lokal, sudah meningkatkan kemandirian di diri guru maupun di siswa, kemudian sudah mendorong juga kepemimpinan murid begitu ya. Nah, sekarang apa yang kira-kira menjadi kekurangannya? Apa yang belum optimalnya? Nah, itu bisa di sini dideskripsikan. Sehingga nanti ada rencana lanjutan atau rencana program di sini PKB dalam arti profesional peningkatan keprofesionalan berkelanjutan, begitu ya PKB yang dimaksud. Nah ini rencananya apa kira-kira? Saya akan melakukan ini. Ini bisa jadi setiap orang berbeda ya Bapak Ibu ya. Terkait dengan mapel Bapak Ibu, nanti akan ada nilai peran khusus mungkin ya. Boleh semua nilai dan peran, boleh juga kita memilih nilai dan perannya. Kemudian apa yang menjadi kelebihan atau sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Kemudian apa yang menjadi kekurangan sehingga itu harus diperbaiki. Dan nanti ada rencana. Keluarnya adalah bentuk rencana. Ya, nah ini mungkin yang akan lebih detail juga ya. Jadi program peningkatan keprofesionalan berkelanjutan itu apa sih yang bisa saya lakukan? Tadi kan di kelompok 1 sudah menunjukkan ya bahwa saya akan aktif di MGMP atau KKG. Nah aktifnya itu seperti apa? Mengajukan program kah atau mengisi kegiatan kah ya, menjadi narasumber atau menjadi panitia. Nah itu spesifik di sini rencananya, rencana program. Kemudian kira-kira dari kegiatan yang ingin dilaksanakan itu tujuannya apa? Terkait dengan diri ya, terkait dengan peningkatan kompetensi diri sebagai guru, atau terkait dengan bagaimana saya nanti punya program terhadap siswa saya. Ini tujuannya ya. Dan ini juga perlu waktu, perlu estimasi waktu pelaksanaannya. Jika memang itu kegiatannya sangat besar, begitu ya, memerlukan waktu persiapan yang lebih banyak, nah tentunya ibu bapak nanti akan melakukan ini di waktu-waktu yang memang tepat, begitu ya. Mungkin tidak di dalam semester ini, tetapi mungkin semester depan, karena ini juga menyangkut stakeholder yang tadi, ya, daya dukung dari kepala sekolah, dari komite sekolah dan lain sebagainya. Nah ini maksudnya sehingga Bapak Ibu nanti punya program itu jelas. Apakah program ini program berbasis kelas ya? Apakah program ini berbasis sekolah ataukah program ini berbasis komunitas? Dalam hal ini adalah KKG MGMP atau bahkan program ini ternyata berbasis masyarakat yang lebih luas gitu ya. Artinya oh iya, saya harus melibatkan orang tua agar mewujudkan kepemimpinan murid misalkan. Oh, saya akan merealisasikan ini dalam program-program mandiri saat
saat menugaskan, memberikan penugasan terhadap murid dan melibatkan orang tua dengan melakukan komunikasi dengan para orang tua murid atau dengan wali murid ya, bagaimana program ini bisa mereka juga mengetahuinya dan mendukungnya. Nah seperti itu. Jadi mungkin ini akan lebih rinci Bapak Ibu ya, dan ini nanti akan terkait dengan aksi nyata yang Ibu Bapak akan lakukan. Jadi ketika mempelajari modul nilai dan peran ini tentunya ada action Bapak Ibu ya yang dilakukan, dan action itu juga bagi kita adalah real dan itu sangat dibutuhkan atau di dalam waktu yang dekat ya, atau dalam jangka waktu tidak lama, tidak lebih dari sebulan. Nah ini salah contohnya Bapak Ibu ya, yang dilakukan secara mandiri ini mudah saja. Contohnya membaca literatur ya, literaturnya terkait dengan kebutuhan kita. Apakah literatur terkait konten materi ya yang harus disiapkan untuk siswa, ataukah kita akan menyelenggarakan satu kegiatan yang mengundang para pakar misalkan ya, melalui kegiatan komunitas, misalkan komunitas mapel di sekolah ataupun komunitas di KKG, di MGMP, ya basisnya jelas ya, basisnya itu kelas, sekolah ataupun komunitas. Kemudian ini bisa juga dengan mengikuti seminar, webinar, workshop ya, atau ini terkait dengan penyelenggara nantinya. Penyelenggaranya, oh ini penyelenggaranya perguruan tinggi. Nah ini tuh bisa juga ya di sana. Jadi ini rencana programnya jelas begitu. Atau mungkin Bapak Ibu ketika melakukan saat ini menjadi guru penggerak itu juga jelas bisa ada daya dukung dari dinas provinsi atau dinas kota ya. Itu juga bisa dipertimbangkan Bapak Ibu. Artinya nilai dan peran ini bisa ditingkatkan seluas-luasnya ya, tergantung dari kebutuhan Bapak Ibu, juga kapasitas dalam hal ini adalah mana yang menurut Bapak Ibu paling urgent untuk dilakukan ya, dan paling saya butuhkan untuk peningkatan kompetensi saya sebagai guru, dan untuk bagaimana nilai dan peran saya sebagai guru itu meningkat. Barangkali itu ya dari saya tambahannya ya, terlepas dari tadi poster-poster yang dibuat itu sudah sangat baik, saya kira ya, pengalamannya sudah ada, kemudian nilai dan perannya juga lengkap, kemudian strategi. Nah strateginya ini akan lebih saya tekankan, acuan ini sebetulnya inspirasi saja barangkali ya, inspirasi saja, tidak harus begini, tetapi intinya adalah terkait dengan strategi itu tentunya tidak hanya evaluasi, tetapi awalnya adalah pengajuan program terlebih dahulu, dan program itu bisa saja skalanya baru pribadi ya. Kemudian skalanya nanti naik kepada skala kelas ataupun skala sekolah dan skala masyarakat, dan nanti itu kalau terkait dengan sekolah dan masyarakat tentunya ada stakeholder yang menjadi pendukung tadi seperti yang yang terlihat di posternya kelompok 2 kan begitu ya. Itu Bapak Ibu, ada pertanyaan untuk ini? Ada Ibu. Mohon izin bertanya Bu Tresna. Ya, silakan Bu Rani. Terkait tugas di poin 1.2.A.52 ruang kolaborasi, itu unggah tugas, apakah sesuai dengan poster yang sudah kita buat ataukah sesuai dengan yang sudah Ibu jelaskan barusan, yaitu apakah harus direvisi ulang biar mencakup 7 kolom tadi itu Bu? Ya, baik Bu Rani. Ini berarti masukan dan saran dari saya, jika memang mau diakomodir silahkan ya, Ibu Bapak nanti secara pribadi akan mengunggah hasil kolaborasi Bapak Ibu di kelompok. Jadi posternya sebetulnya sudah jadi, tetapi jika Bapak Ibu memiliki waktu dan berkesempatan untuk memperbaiki silahkan. Tapi tidak perlu diskusi kelompok lagi ya. Artinya kalau mau langsung mengunggah hasil poster hari ini juga tidak apa-apa ya. Itu hasil ruang kolaborasi di pertama kan begitu ya. Tetapi jika secara pribadi, saya tadi mendapatkan masukan dan secara pribadi saya ingin mengembangkan strategi-strategi ya, saya akan edit tuh hasil kelompoknya, kemudian saya akan upload, itu pun tidak apa-apa.
Ya, begitu. Baik, Bu. Tapi begini Bu Rani, artinya masukan yang saya berikan itu bukan untuk produk di ruang kolaborasi saja ya, tetapi ini saya berikan gambaran Bapak Ibu nanti untuk alur berikutnya akan ada satu program ya, Bapak Ibu merencanakan suatu aksi nyata terkait dengan nilai dan peran, begitu. Ya, kalau bagi saya Bapak Ibu mengunggah saja tugas ruang kolaborasi hasil di pertemuan ini tidak masalah. Ya, artinya Bapak Ibu langsung saja unggah poster itu sudah menjadi produk dari masing-masing individu CGP. Begitu ya? Oke. Baik, Bu, terima kasih. Ya, artinya saya ini memberikan gambaran juga ke depan setelah elaborasi pemahaman dengan instruktur, juga mungkin nanti ada yang memperkuat ya konsep Ibu Bapak tentang nilai dan peran, dan nanti lanjutan dari alur merdeka selanjutnya itu Bapak Ibu memiliki gambaran terkait dengan hal apa yang memang bisa dilakukan, dan ini merupakan satu kesinambungan begitu ya, artinya inspirasi oh saya membuat program harus makin jelas, melakukan tindakan-tindakan untuk perbaikan, peningkatan kompetensi itu juga harus lebih jelas. Itu saja ya barangkali. Saya tuh tidak berkeberatan Bapak Ibu sebelum ini pun sudah mengunggah di ruang kolaborasi, itu tidak apa-apa ya. Tidak ada yang penting tadi due date atau target waktunya tidak melebihi dari 15 September gitu ya. Mau ada perbaikan, mau diedit lagi silahkan gitu ya. Tetapi kalaupun mau langsung mengunggah hasil kelompok itu juga tidak masalah. Begitu. Jelas ya bagi semua? Ya, silakan Bu Roma. Hanya mengingatkan jangan lupa mengisi jurnal refleksi mingguan teman-teman. Ya. Belum. Ya. Saya terlambat Bu Roma. Sekarang udah Bingung soalnya saya. Ya. Saya juga belum, makanya mengingatkan, sama-sama mengingatkan. Iya, betul. Iya, betul. Ya, baik. Silakan Bu Siti Mahmudah. Ya, baik Bu Mahmudah. Tadi Ibu jadi apa Bu? Mitra? Oh, Pasda. Oke. Pasda Tanoto ya? Tanoto Foundation Bu? Oke, untuk Kota Bontang ya? Oke, iya. Ya bisa Bu. Apa berarti itu kan berbasis masyarakat ya, berbasis komunitas. Bisa. Ya, itu Ibu arahkan kepada nilai peran yang mana berarti? Coach terhadap guru, ya. Oke. Ya. Ya. Nah, itu berarti di dalam satu kegiatan ya, di dalam satu kegiatan Bapak Ibu ini bisa mencakup beberapa nilai peran yang ingin ditingkatkan. Artinya begitu ya. Apalagi tadi itu continue ya Bu ya. Kegiatannya continue. Ini berarti seiring dengan guru penggerak ya. Maksudnya kontraknya dengan dinas atau dengan sekolah, Ibu?
Oh, dari dinas ya. Oke. Iya, bisa sekali ya. Bisa sekali itu. Jadi tetap muaranya adalah bagaimana kepada peningkatan kompetensi yang nantinya berujung kepada melayani siswa atau meningkatkan kemampuan kita para guru dalam pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Mungkin itu ya intinya. Terima kasih Bu Mahmudah. Silakan dari yang lain Bu Fudi. Iya. Iya Ibu, terima kasih. Ibu, saya tuh masih sedikit bingung ya gitu. Maksudnya mungkin kalau dari kalimatnya program yang berbasis komunitas dengan program berbasis masyarakat gitu ya. Kalau komunitas mungkin satu kayak MGMP gitu, atau kita ada di satu komunitas buku atau blog gitu. Tapi bagaimana membedakan mana itu ranah yang memang komunitas, mana itu yang ranah masyarakat gitu. Misalkan kita ada di dalam satu komunitas yang sifatnya itu di luar pembahasannya tentang pembelajaran gitu ya Bu ya, tapi masalahnya pengembangan diri saja gitu. Apakah itu tidak termasuk dalam program masyarakat gitu, atau dia masuknya dalam program komunitas gitu? Saya masih bingung untuk Bu ya, gambaran membedakan ini adalah jenis yang di komunitas dan ini jenis yang di masyarakat. Terima kasih Bu untuk penjelasannya. Iya, kalau saya biasanya komunitas dengan masyarakat itu garis miring ya, artinya komunitas itu bagian dari masyarakat. Hanya seperti tadi Tanoto Foundation begitu ya, bekerja sama. Itu kan tidak ada komunitas yang secara spesifik kita bangun. Artinya itu kerjasama terkait dengan instansi begitu ya, dinas pendidikan, kemudian ada LSM yang mengajak bekerja sama, apakah itu CSR-nya atau apa ya, saya kurang tahu, dan kemudian mengadakan satu program. Dan kita di sana hanya menjadi peserta yang menggulirkan program, kan begitu ya. Nah, bedanya kalau komunitas yang ada di masyarakat itu kan lebih luas ya, Bu Fudi. Contoh, misalkan Bu Fudi ikut di dalam komunitas hidroponik, misalkan, atau apalah. Bu Fudi guru mapel apa ini? Agama Bu. Oh, agama. Nah, apalagi agama ya. Biasanya guru agama ini punya komunitas tersendiri ya. Nah, misalkan komunitas itu ada ada istilahnya foundernya, kan gitu ya, misalkan. Ada foundernya. Atau ada juga komunitas-komunitas berbasis IT, misalkan. Nah, bisa saja kan walaupun dia guru agama gitu, dia terlibat atau bahkan menjadi pendiri dari satu komunitas, kan bisa. Jadi artinya komunitas ini bagian dari, kalau tadi saya katakan masyarakat ya. Itu. Jadi lebih spesifik. Kalau komunitas biasanya ada ininya lah ya, ada logonya atau ada ada brandnya ya. Komunitas jurnalis, komunitas pencinta lingkungan, komunitas IT, komunitas tadi ya, guru agama biasanya apa tuh kalau ada komunitas-komunitasnya? Ada majelis taklimnya, itu pun komunitas ya, itu majelis taklim. Atau ada, ya ini ibu-ibu pastilah, ibu bapak ini semua punya komunitas terkait dengan tugas kita sebagai guru juga. Misalkan kalau saya aktif di Ikatan Widya Iswara begitu ya, itu kan komunitas juga gitu, dan itu jelas gitu ya, ada program-programnya Ikatan Widya Iswara. Kemudian ada juga komunitas untuk pencinta sains seperti itu gitu ya. Jadi kalau komunitas biasanya ada yang membangunnya atau ada foundernya, dan kemudian ada juga pengurus-pengurusnya. Nah, apakah ibu bapak di situ terlibat sebagai founder, sebagai pengurus, atau sebagai peserta dalam kegiatan itu, kan itu adalah itu kegiatan komunitas. Tetapi kalau terkait dengan tadi seperti Bu Siti Mahmudah, kegiatan dinas pendidikan bekerja sama dengan Tanoto Foundation, itu kan sebetulnya kita katakan saja itu kegiatan berbasis masyarakat ya, karena di sana ada kerjasama antara dinas pendidikan, kemudian masyarakatnya dalam hal ini adalah
LSM ya, lembaga swadaya masyarakat ataupun yayasan tertentu, yayasan Tanoto Foundation misalkan gitu. Atau sebetulnya kita ada juga komunitas-komunitas yang sifatnya kecil begitu ya, tetapi itu adalah ide dari kita. Ya, misalkan sebagai guru penggerak saya sudah dapat ilmu nih tentang bagaimana seorang guru itu harus bisa menggerakkan komunitas. Komunitasnya bisa komunitas terkecil ya, di sekolah misalkan, di sekolah. Ini guru-guru agama bagaimana ini agar punya visi misi atau arah yang jelas di dalam proses pembelajaran. Nih Bu Pudi menjadi penggeraknya misalkan ya. Nah, itu kan komunitas yang dibangun oleh Bu Pudi secara internal di sekolah begitu. Yang semula hanya ikut KKG untuk mapel agama, ini kita coba buat KKG di sekolah yang menyamakan persepsi misalkan antar guru, dan tadi ya ada program-program yang dibahas di dalamnya begitu. Bisa begitu. Jadi artinya luas ya masyarakat di situ. Hanya biasanya kalau berbasis komunitas itu jelas nama komunitasnya begitu. Tetapi kalau masyarakat bisa lebih luas lagi. Bahkan ketika kita melibatkan program kelas, itu diketahui oleh orang tua siswa atau wali siswa, dan kita membuat program itu juga bisa kita katakan melibatkan wali murid, melibatkan anggota masyarakat kan begitu ya. Walaupun programnya tidak berbasis luas, tetapi berbasis kelas dan sekolah, tetapi ada aspek stakeholder yang terlibatnya adalah orang tua. Mudah-mudahan membantu. Ya, Bu, sedikit ini ya, Bu ya. Berarti kalau misalkan ada kegiatan rela, misalkan sekolah saya ada namanya Business Day gitu kan. Di situ kan ada peran orang tua, ada peran wali kelas gitu, ada anak-anak juga yang terlibat. Nah, itu berarti kalau program tersebut itu bisa kita katakan sudah pada masuk pada berbasis masyarakat ya, Bu ya? Bisa. Bisa. Karena apa? Kita katakan berbasis masyarakat. Orang tua dilibatkan di situ. Dan mungkin tidak hanya orang tua, ternyata ada pihak misalkan supplier misalkan ya, supplier yang memang jadi terlibat di dalam proses Business Day itu. Nah, itu kan kita juga menjalin mitra dengan misalkan apa tuh, marketnya biasanya apa ya, dengan suppliernya atau dengan agen produknya, atau anak-anak ternyata yang kemudian secara mandiri membuat makanannya dan lain sebagainya. Itu ada terkait itu masyarakat di situ. Berarti ada dunia bisnis masuk di situ ya, ada dunia usaha masuk di situ. Berarti kalau sudah melibatkan pihak ketiga gitu ya, Bu, di luar elemen warga sekolah, berarti sudah bisa dikategorikan itu sebagai berbasis masyarakat gitu ya, Bu, ya programnya. Betul sekali. Ya, makasih, Bu. Iya. Sudah melibatkan orang tua pun itu adalah bagian dari masyarakat kan ya. Apalagi kalau misalkan begini, sekolah itu bekerja sama dengan masyarakat yang memiliki potensi, misalkan Bontang ya. Kemarin saya lihat punya siapa, Bu Isna kalau nggak salah ya, di demonstrasi kontekstual, Ibu menggambarkan Bontang itu sebagai yang memiliki pabrik atau potensi ya, itu kan ada dunia usaha di situ. Ya, artinya dengan potensi itu, apakah sekolah saya bisa membuat seperti jalinan gitu ya, jalinan dengan perusahaan Bontang apa sih? Pupuk ya? Pupuk Kaltim kan? Banyak, Bu, ada Pupuk Kaltim, ada LNG, PT Badak, ada Pama Persada, Dominco. Wah, banyak ya. Bu Budi di Terus sekolah. di Sekambing ini ada CPO. Apa itu CPO? Sawit. Yang Tata Surya juga itu, nah Bu. Kebetulan kalau di sekolah saya ini kan naungannya, maaf ya, kerjasamanya itu dari Indominco, PT Pama. Kalau CPO karena perusahaan baru ini masih proses seperti itu. Ya, nah seperti itu ya contohnya Bu Pudi, artinya ketika misalkan sekolah itu ternyata sudah ada pendukung atau stakeholder lain seperti perusahaan ya, itu juga sudah dalam basis masyarakat menurut saya. Bu, berarti kalau misalkan Bu ya ada program CSR gitu ya di sekolah gitu dengan merekrut anak berprestasi yang memang basicnya adalah kurang mampu gitu ya, di mana kita kerja sama MOU secara tertulis dengan suatu perusahaan dengan, ya Bu? Dengan beasiswa bukan? Iya, beasiswa, tapi
istilahnya perusahaan, sekolah, dan dibantu juga, maksudnya mengetahuinya dinas pendidikan, itu juga bisa menjadi satu program berbasis masyarakat ya Bu ya? Bisa. Ya. Baik, bagaimana ada lagi? Oh, Bu Isna, silahkan Bu Isna. Baik, terima kasih Bu. Mungkin melanjut seperti Bu Budi tadi, yang saya ingin tanyakan ini apakah kegiatan atau program sekolah yang dimana kita sebagai bagian dari kegiatan tersebut, jadi itu kita masuk itu program saya, atau saya yang menggagas sebagai guru penggerak, saya menggagas kegiatan, kemudian melibatkan masyarakat, melibatkan siswa, seperti itu, atau misalnya ini program sekolah yang sudah jalan, kemudian saya ikut di situ sebagai peserta atau sebagai apa, yang seperti apa ini Bu? Karena kalau sudah program-program yang seperti itu tadi, itu sudah mungkin di semua sekolah mungkin sudah banyak berjalan ya. Nah, apakah yang sudah seperti itu atau yang baru digagas? Iya. Ya, tadi kan kalau terkait dengan nilai dan peran yang ditanyakannya itu justru pengalaman ya. Nah, pengalamannya seperti tadi. Bisa jadi Ibu belum sebagai penggagas. Bisa jadi tahun-tahun ini misalkan, atau sebelumnya Ibu Bapak itu sebagai peserta saja, seperti tadi Bu Mahmudah ya, menjadi peserta di dalam kegiatan Dinas Pendidikan yang bekerja sama dengan Tanoto gitu ya, atau ibu-ibu yang lain lah. Jadi kita di situ sebagai peserta. Ya, bisa jadi begitu. Tetapi kemudian ketika kita ingin meningkatkan nilai dan peran, itu ada ide yang dimiliki. Misalkan, oh saya ingin meningkatkan nih nilai dan peran itu dalam hal yang mana, ya gitu. Kemudian ada ide program. Nah justru di sana akan muncul, oh di sini Bu Isna tidak lagi sebagai peserta, tetapi menjadi perencana program dan pengusul program. Ya, misalkan kalau program kan tidak bisa saja ya. Kemudian ada ide, ajukan jadi proposal ke sekolah, kemudian kalau ke peng-ACC itu bisa misalkan ya dilaksanakan. Tetapi bisa juga, oh ternyata belum bisa bergulir di tahun ini, karena program itu biasanya kan di awal tahun ya. Begitu. Oh berarti ini saya canangkan sebagai rencana di tahun depan, begitu. Nah itu kan penggagas ya, penggagas ide. Dan kemudian ya ada stakeholder yang kemudian betul nggak kepala sekolah ini menangkap program dari Bu Isna sebagai guru penggerak, kemudian nanti meng-ACC kegiatan itu. Nah makanya tadi ketika Ibu Bapak melihat strategi mencantumkan strategi itu ada evaluasi terhadap program, tentunya saya memberikan masukan jangan evaluasi dulu, tetapi ada ajuan tidak programnya, kan begitu ya? Kan dimulai dari ajuan program, kemudian pelaksanaan program, ada controlling di situ, ada evaluasi di situ, baru terakhir pelaporan. Jadi tentunya di dalam strategi ini kita juga harus melihat tahapannya kita ada posisi di mana, apakah kita itu sebagai peserta saja, nah berarti optimalkan bagaimana sebagai peserta di situ, tetapi saya bisa menarik manfaat sebanyak-banyaknya untuk nanti action terhadap siswa saya, kan begitu ya. Peningkatan kompetensi yang saya miliki dari program tersebut berarti harus mendatangkan manfaat yang banyak untuk peningkatan pelayanan terhadap siswa. Tapi ada ide berikutnya, oh saya tidak hanya sebagai peserta, tetapi saya penyumbang ide, penyumbang gagasan. Oh ini ada peluangnya, maka ajukan di dalam satu bentuk program, kan begitu. Ajukan sebagai satu bentuk kegiatan, ya kegiatannya bisa kita mengukur diri sendiri nih. Oh saya bisa, kalau sebagai diri saya sih bisa mengadakan kegiatan ekskul, menjadi pembina ekskul seperti itu ya. Dan ditingkatkan di dalam kegiatan ekskulnya yang mendukung kepada kemandirian siswa. Saya buat satu event misalkan di sekolah. Eventnya tinggal ditawarkan kepada kepala sekolah, minta ACC, seperti itu bisa misalkan. Nah itu tergantung, makanya tadi saya mengajak Bapak Ibu untuk mengestimasi ya. Waktunya kira-kira, oh ini sebetulnya bisa cepet kok gitu. Apalagi ini PTM ya, ada kesempatan bertemu dengan siswa, atau nanti ada dukungan dari wali siswa, hanya tinggal mengatur bagaimana strateginya, tetap prokes dan lain sebagainya. Nah itu ada ide-ide baru muncul mungkin dari Ibu Bapak nanti, dari ingin meningkatkan nilai dan peran ini, kemudian ada satu event yang dibuat, ya tetapi terlebih dahulu kita harusnya beretika ya, bersopan santun terhadap pihak sekolah, sehingga memang juga kita mendapatkan dukungan. Oh ini bagus ternyata begitu.
untuk meningkatkan nilai dan peran guru. Apalagi kita bisa menggandeng teman guru yang lain ya. Ide kita diperkuat begitu. Ada teman yang kemudian setuju, yang memberikan dukungan itu lebih baik lagi. Jadi kita juga tidak bekerja sendiri, tetapi membangun suatu kerjasama yang baik di komunitas sekolah atau di ekosistem sekolah. Saya kira begitu Bu Isna ya, jadi mencoba lebih meluaskan lagi wawasan kita mau bergeraknya seperti apa gitu. Kita mengukur juga kapasitas diri, apakah kita bisa bergerak saat ini sampai di mana langkahnya, nanti ke depan bagaimana rencana ke depannya juga berikutnya perbaikannya seperti apa. Begitu. Baik Ibu, Bisa terima kasih dipahami banyak. ya? Bisa dipahami Bu ya? Oke. Mungkin boleh bertanya juga sama ini Bu. Saya mungkin kemarin di modul 1.1 itu tidak selesai, terutama di aksi nyata ya. Aksi nyata saya nggak tahu kalau misalnya ada batas waktu seperti itu. Kemudian di salah satu ini ya, satu A3 itu seperti saya sudah unggah tugas tapi kok tidak terbaca ya. Kemarin saya dapat ini lagi. Saya coba lagi nggak bisa. Kemudian yang di 1.2 itu di yang trapesium usia ya. Saya sudah buat tapi saya nggak bisa upload. Saya cuma bisa isi yang pertanyaannya aja. Saya coba kemarin nggak ada pilihannya yang mana saya, atau mungkin file yang saya buat itu yang mungkin nggak masuk di kriterianya di situ. Saya lihat kalau dari size-nya sudah nggak melebihi size. Mungkin teman-teman juga bisa ada infonya, mungkin harus diapakan. Saya buatnya PNG. Nggak bisa ngupload. Yang enggak tercentang punya saya. Punya saya Jadi ada terlihat enggak? upload. Soalnya saya lihat biasanya kan Saya sudah komen punya Bu Rani, sudah komen punya Pak Wahyudi, tapi punya saya tetap enggak tercentang. Ya, baik, Yang saya perjelas lagi ya, Bapak Ibu. Perihal centang, sekali lagi, perihal centang jangan terlalu khawatir, Bapak Ibu. Centang itu tidak terlalu tidak terlalu penting karena saya tidak melihat dari centangan Ibu Bapak. Ya, yang saya lihat adalah produk begitu. Nah, tadi yang Bu Isna katakan susah unggah produk di bagian mana, Bu? kemarin yang saya nggak bisa itu di yang trapesium. Jadi saya belum selesai buatnya, saya kerjakan dulu ini yang bawahnya pertanyaannya. Jadi saya upload itu, tapi trapesiumnya belum saya upload. Kemudian sehari kemudian saya mau upload itu nggak bisa. Apakah sudah lewat waktu? Oh sudah. Ini tanggal 15 ya Bu ya? Oh di 12 berarti? Ya 12. Oh 12. Kalau 12 belum. Nanti saya coba lagi. Iya. Kalau yang 1.1 itu saya juga sering ngeliatin centangnya. Ini kok ada 2 yang nggak centang-centang. Saya cek lagi, tapi punya saya ada di situ. Itu ada 2. Itu memang mungkin nggak saya kurang paham juga. Cuma saya lewatin. Cuman ada 1 yang kemarin sama pendamping kami itu untuk di-upload ulang itu saya coba nggak bisa. Oke, ini Bu Isna itu kalau yang saya lihat di 1.1 terlambat di demonstrasi kontekstual, betul tidak? Itu 1.3 ya Bu ya, apa-apa. 1.1. Ada, saya tidak lengkap Iya, memang itu. Di modul 1.1. Jadi Ibu sebetulnya lengkap semua, hanya terlambat saja. Jadi kalau di situ tuh tanggal berapa ya saya lupa. Pokoknya saya sempat mengirim ini juga info kepada pendamping praktik. Silahkan ini yang memang terlapnya. Jadi intinya jangan sampai melewati batas waktu. Gitu. Kalau nggak salah semuanya lengkap, hanya ada 2 orang yang melewati batas waktu. Itu saja. Kalau di 1.1 lengkap. Tapi refleksi, nah ini yang refleksi yang terlewat ya. Refleksi atau jurnal, mengisi jurnal refleksi itu yang terlewat di minggu kedua dan ketiga. Kita kan sekarang udah di minggu keempat ya, Ibu-ibu. Baik, Pak Henry, silakan Pak Henry. Baik, terima kasih Bu. Saya sama pertanyaannya perihal tugas. Nah, beberapa waktu yang lalu saya ada di tugas itu kan disuruh membuat video atau apa gitu Bu ya. Nah, waktu itu mungkin kapasitasnya terlalu besar.
Nah, saya coba sertakan di link YouTube gitu Bu. Apakah itu diperkenankan sebenarnya? Saya upload di YouTube dulu, habis itu linknya saya sertakan di situ Bu. Terima kasih. Boleh Pak Henry, justru kalau memang dalam bentuk video langsung itu terlalu besar, barangkali ya melebihi kapasitas upload filenya, Ibu Bapak bisa melakukannya dengan membuat link. Boleh di YouTube, boleh juga Bapak Ibu dalam link Drive, boleh ya, sehingga kita bisa mengakses. Namun jangan lupa kalau di Drive itu berikan akses. Jangan sampai link Drive tapi saya nggak bisa buka. Ya gitu. Biasanya lupa untuk memberikan akses sebelum dipublish itu. Ya, jadi bisa sekali ya Pak Henry dalam link YouTube ataupun dalam link Google Drive bisa. Baik, terima kasih Bu. Ya, ya baik. Karena kita masih punya waktu ternyata ya Bapak Ibu, saya perlihatkan ya hal-hal terkait dengan penugasan, barangkali ini lebih mengingatkan saja. Bentar. Nah, Ibu Bapak, ini saya kembali ke modul 11 ya. Modul 11 di sini Bapak Ibu mohon nanti kan di aksi nyata itu untuk modul 1.1 belum ada produk yang aksi nyata betul ya, tapi di sini hanya menggunakan jurnal ini, jurnal refleksi. Nah, sebetulnya jurnal refleksinya di sini ini akan terkait dengan perasaan, ide gagasan, ya, kemudian pembelajaran dan pengalaman, kemudian juga memasukkan testimoni rekan guru dan murid yang terlibat. Jadi ini Bapak Ibu. Jadi sebetulnya Bapak Ibu di sini aksi nyatanya dalam bentuk portofolio, ya. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu nanti tidak akan saya nilai langsung dan di sini tidak ada bagian untuk menilainya di aksi nyata untuk modul 1.1, tetapi jurnal ini adalah panduan nanti ketika Bapak Ibu bertemu dengan pendamping praktik ya. Kapan Bapak Ibu bertemu dengan pendamping praktik? Minggu depan ya. Ya, minggu depan ya Bu. Iya. Kan ini udah refleksi keempat nih, refleksi keempat. Senin besok Bapak Ibu bertatap maya dengan instruktur ya. Kemungkinan ya, ini kemungkinan sebelum lokakarya yang ke berapa? Lokakarya yang kedua itu biasanya begini, biasanya 1 minggu sebelum lokakarya itu ada pendampingan individu. Sudah ada pendampingan individu kan sebelumnya? Sudah Bu. Yang ke-0? Sudah. Nah, berarti ketika modul 1.2 ini selesai, kemudian Ibu Bapak nanti sebelum mengikuti lokakarya berikutnya ada pendampingan individu dulu dengan para pendamping praktik. Dan ini aksi nyata 1.1 itu merupakan bahan yang akan dibawa kepada pendamping nanti begitu ya. Jadi di sini ada penulisan atau pembuatan portofolio aksi nyata dengan menggunakan jurnal. Jadi bentuknya adalah jurnal ya Bapak Ibu, jurnal refleksi. Makanya saya ingatkan untuk mengerjakan juga refleksi mingguan, begitu ya. Jadi jangan lupa refleksi mingguannya Bapak Ibu. Silakan Bu Rani. Baik, terima kasih. Mohon maaf Bu Trisna untuk kegiatan jurnal mingguan. Terus terang saya itu belum isi ya dari jurnal mingguan 1, 2 dan yang sampai yang keempat ini. Nah, ini kan kalau di jadwal itu kan setiap Sabtu itu selalu ada tulisannya jurnal refleksi. Nah, tetapi di kolom jurnal refleksi di sini itu hanya ada 8 minggu, Bu. Nah, itu mohon penjelasannya seperti apa? Apakah
kami mengisinya itu per 2 minggu sekali atau seperti apa Bu? Jadi ibaratnya yang jurnal minggu pertama itu sebelum refleksi. Nah, yang minggu kedua itu setelah lokakarya ataukah seperti itu. Jadi mohon bimbingannya nah Bu, supaya saya juga bisa mulai mengisi lah nanti. Ya, baik Bu Rani, terima kasih ya atas kejujurannya. Belum mengisi jurnal refleksi. Baik, ya ini saya juga minggu lalu lupa mengingatkan, hari Rabu lupa mengingatkan. Nih Ibu Bapak, refleksi mingguan ini adalah hal yang rutin Bapak Ibu lakukan setiap akhir pekan. Ya, berarti di setiap Sabtu Bapak Ibu itu akan mengisi, agendanya adalah mengisi jurnal refleksi begitu. Jadi tugas mingguan Ibu Bapak ya. Karena hari ini juga kan seharusnya agendanya adalah mengisi jurnal refleksi mingguan. Berarti hari ini sudah masuk di minggu keempat kan begitu ya. Nah, kenapa ada 8 Bu Rani? Bukan berarti 8 ini adalah untuk keseluruhan kegiatan Ibu. Karena modul 1.1 itu Ibu selesaikan dalam 4 minggu. Modul 1.1 itu diselesaikan dalam berapa minggu? Ya, maksudnya begini. Kita sekarang ada di posisi modul 1.2 ya. Di modul 1.2. Tetapi dalam mempelajari modul 1.2 ini kita sudah sampai di refleksi minggu ke-4. Ya, di refleksi minggu keempat. Nanti Sabtu depan, Ibu harus melakukan lagi mengisi jurnal refleksi terhadap apa yang sudah dilakukan di dalam minggu itu. Begitu. Jadi refleksi mingguan itu artinya kan ada update tuh setiap minggunya. Minggu ini saja kita sudah melakukan ruang kolaborasi 1 dan 2. Ya, kemudian sudah melakukan refleksi terbimbing nanti ya. Kemudian ada membuat demonstrasi kontekstual, kan begitu. Nah, dari situ Bapak Ibu bisa melakukan refleksi terkait dengan peristiwa apa yang dialami oleh Ibu di minggu ini. Ya, kita bertatap maya di ruang kolaborasi, kemudian kita mendiskusikan, ya. Kalau secara fakta peristiwa kan begitu, mendiskusikan pembuatan poster terkait nilai dan peran. Ya, kemudian hasil dari diskusi itu dipresentasikan, kemudian diberikan umpan balik dan kita menemukan bagaimana strategi untuk meningkatkan nilai dan peran itu. Misalkan begitu ya. Jadi terkait dengan refleksi minggu ini coba kaitkan dengan pembelajaran apa yang Ibu temukan di dalam 1 minggu. Ya, tidak ke belakang ke filosofi Ki Hajar Dewantara, tetapi di minggu ini. Peristiwanya apa, perasaannya bagaimana, rencana ke depannya bagaimana. Jika ini Bu Rani misalkan, dari refleksi minggu ini ternyata saya masih belum mengisi di refleksi 1, 2. Nah, itu berarti menjadi PR ya. Maka tindakan berikutnya atau rencana masa depannya adalah menuntaskan di minggu ini seluruh kegiatan refleksi. Kan begitu ya. Mulai dari 1, 2, 3. Segera berarti setelah di minggu sekarang itu tidak ada yang terlambat mengisi refleksi untuk jurnal refleksi tiap minggunya. Barangkali begitu ya. Jadi bagaimana cara merefleksi, saya memberikan kebebasan Bapak Ibu mau menggunakan metode yang mana ya. Sudah diberikan kan contohnya ya, model pengisian jurnal refleksi, sudah tahu ya, semuanya? Sudah Bu. Sudah. Sudah ada ya. Bu Rani sudah tahu modelnya? Belum Bu, kalau saya jujur saya belum tahu. Oke. Di LMS ada, di LMS ya ada. Mau diperlihatkan? Boleh Bu. Nah, itu lebih baik. Oke, kalau begitu. Nanti ya, sebentar. Oh yes, ada yang raise hand lagi tidak? Sebelum saya perlihatkan atau contoh dari bagaimana merefleksi. Tidak ada pertanyaan lain? Oke, sebentar ya, saya perlihatkan. Ada di LMS, nanti tolong di-download boleh. Bagaimana model jurnal refleksi mingguan.
itu dalam bentuk PDF Bapak Ibu ya. Kita masih punya waktu kan Bapak Ibu? Bu. Iya, tapi kalau saya nggak bisa memunculkan ini ya. Sebentar. Model jurnal refleksi mingguan, tapi kok nggak bisa muncul ini sebentar. Bisa terlihat Bapak Ibu? Belum, Bu. Oh, ini proses. Ya, ini bisa di-download di LMS ya Bapak Ibu. Jadi ini diberikan inspirasi saja bagaimana cara Bapak Ibu merefleksi. Ya, ada berbagai model di situ. Bisa pilih salah satu yang termudah bagi Bapak Ibu ya. Ini ada modelnya berdasarkan 4F ya. 4F itu bisa fact, feeling, finding, future. Yang tadi ya saya katakan faktanya apa yang didapatkan di minggu ini, bagaimana perasaan ibu bapak, bagaimana temuan ibu bapak, dan bagaimana punya rencana di masa yang akan datang seperti apa. Itu boleh ya modulnya begitu. Kemudian boleh juga menggunakan model deskripsi saja, boleh ya. Ini boleh menggunakan seek thinking. Seek thinking itu ada mengungkapkan tentang bagaimana prosesnya, bagaimana kreativitasnya, bagaimana fact-nya, ya faktanya, bagaimana benefit-nya, kemanfaatannya, bagaimana perasaan, ya. Kemudian ini ada 6 tahapan. Atau Bapak Ibu mau memilih yang cerita reflektif, ya boleh cerita saja, menjelaskan, begitu ya. Kemudian Bapak Ibu juga boleh memilih connection, challenge, concept, and change. Itu 4C, boleh. Modelnya boleh reporting ya, reporting atau mereportkan saja, melaporkan saja, memberikan respon ya, kemudian membuat satu relasi, membuat satu gambaran hasil, dan kemudian merekonstruksi. Itu modelnya adalah 5R. Bisa juga dengan segitiga refleksi ya, boleh ini menggunakan dalam bentuk MS Word ataupun PowerPoint, atau kemudian memfotonya dan menguploadnya di LMS. Nah, ini juga mudah ya untuk model yang ke-7 ini. Nah, seperti ini boleh. Boleh menggunakan bebas saja ya, mana yang paling mudah untuk Bapak Ibu di sini. Ya, ini didapatkan dari LMS Bu Arani. Iya, Bu. Kalau mau saya share juga boleh. Barusan saya lihat, Bu. Ya, sudah kan ya. Nah, itu. Ya. Jadi silakan cara merefleksinya mau seperti apa. Bapak Ibu diberikan kebebasan yang jelas. Setiap Sabtu Bapak Ibu melakukan pengisian jurnal refleksi tersebut dan menyelesaikannya di LMS. Ini saya sarankan untuk kelompok yang kelas A, tolong ini kan kita ada 10 peserta ya. Iya, Bu. Punya grupnya sendiri kan di WA. Nah, bagaimana dari 10 orang ini berbagi tugas? Siapa nih, ada KM-nya nggak di sini? Ada ketua kelasnya nggak? Baiknya ada yang mengkoordinir ya. Setiap orang punya tugas mengingatkan setiap harinya. Jadi boleh menggunakan apapun ya. Diingatkan hari ini tuh pekerjaannya apa begitu. Jadi kalaupun saya tidak kerjakan hadir, tugasnya itu Bu, borongan. Ikabo yang paling rajin, Bu. rajin mengingatkan Ikabo. Ya. Kalau saya sistemnya buka LMS, ada tugas kerjakan, terus udah. Ya. Pendinya lama. Jadi harusnya per hari itu Bu, kadang seminggu. Ya. Semboyan tolong menolong diutamakan, Bu. Iya, betul. Semua yang tolong menolong ini kan kolaborasi. Iya, ya. Jadi kolaborasi itu bukan di teori tetapi di prakteknya kolaborasi. Silakan. Jadi kalau saya menginginkan begini,
Kalau ruang kolaborasi, Bapak Ibu, itu kan secara jadwal kemarin di hari Senin Selasa ya, hari Senin Selasa. Nah, ruang kolaborasi ini saya informasikan bisa fleksibel. Bisa fleksibel artinya begini, ketika Senin Selasa ini tidak bisa pindah ke Rabu dan Sabtu. Dan Bapak Ibu jangan begini, oh di kelas lain kok sudah mulai ya, di Senin Selasa ini kok belum. Pakailah link yang itu gitu ya. Nah, jangan sampai begitu karena setiap kelas itu berbeda, apalagi setiap kabupaten kota juga berbeda ya, fasilitatornya juga berbeda. Jadi di kelas lain belum tentu sama dengan kelas kita kapan penjadwalan ruang kolaborasinya begitu. Nah, tadi saya rencanakan bahwa ruang kolaborasi di kesempatan ke depan itu akan kita coba carikan waktunya di siang hari ya, dan kalaupun tidak memungkinkan akan dilakukan di Sabtu, dan itu pun kalau tidak bentrok dengan kegiatan elaborasi dengan instruktur. Kalau kegiatan elaborasi dengan instruktur itu kita tidak bisa nawar Bapak Ibu ya, artinya sesuai dengan jadwal saja, dan karena di sana instruktur mematok waktunya. Tidak bisa ada negosiasi ya untuk elaborasi di pemahaman, elaborasi pemahaman. Kemudian tadi Bapak Ibu perlu memperhatikan kapan due date dari masing-masing sesi. Artinya di demonstrasi kontekstual karena ada tugas yang harus diunggah, itu perhatikan tanggal terakhirnya kapan. Gitu ya. Kemudian koneksi antar materi juga. Bapak Ibu perlu melihat kapan kegiatan atau terakhir harus uploadnya. Ya, demikian juga aksi nyata tadi. Ternyata kalau aksi nyatanya itu hanya berupa refleksi ya, bukan produk seperti apa, tetapi refleksi gitu. Nah, refleksinya itu nanti akan dibawa pada saat pendampingan individu. Bapak Ibu akan diminta portofolionya oleh para pendamping begitu ya. Kemudian ya terkait Bapak Ibu nanti mengisi portofolionya seperti apa. Begitu. Ada pertanyaan lagi? Silakan Bu Isna. Kemarin waktu Lokakarya 0 itu juga ada tugas ya teman-teman ya, tugas atau arahan tugas dari pengajar praktik kami. Misal kita diberikan kuesioner ya kemarin yang ngisi-ngisi itu. Nanti yang untuk 3 bulan ke depan. Apakah itu sama juga Ibu yang dengan Ibu? Jadi yang Ibu berikan dengan yang diberikan pengajar praktik kami itu sama tugasnya seperti itu. Jadi dari beliau itu mau apa ya? Memperjelas aja gitu tugasnya atau berbeda? Karena ada ini yang jarak dalam 3 bulan ini segini gitu. Oke, ya. Baik, Bu Isna, terima kasih nih sudah memperjelas ya. Begini, kalau tugas itu datangnya dari pendamping praktik, ini mohon di mute dulu yang mikrofonnya terbuka. Kalau tugasnya itu dari pendamping praktik, maka Ibu Bapak nanti mengembalikannya juga kepada pendamping praktik. Ya, artinya itu tagihan itu dari pendamping. Tetapi kalau sifatnya tugas-tugas di LMS, maka itu saya yang akan memeriksanya, ya. Nah, jadi para pendamping praktik memberikan tugas terkait dengan survei ya kemarin ya, yang mengisinya adalah siswa, kemudian rekan sejawat, ya, kemudian kepala sekolah ada? Kepala sekolah ada nggak ya instrumennya, lupa saya. Ya pokoknya ada survei ya. Nah itu adalah instrumen yang harus Ibu isi yang nanti akan dibawa di lokakarya berikutnya atau di pendampingan individu berikutnya. Jadi itu penugasan oleh pendamping praktik. Tidak akan beririsan. Jadi tidak akan sama ya yang ditugaskan di LMS dengan yang di pendamping praktik. Jadi silakan Ibu nanti mengerjakan saja apa yang ditugaskan oleh para pendamping praktik, dan itu tentunya akan Ibu bawa apakah saat ketemu dengan pendamping di pendampingan individu ataupun saat bertemu lokakarya begitu. Jadi kalau minggu depan kan ini akan ada pendampingan individu berikutnya ya.
Nah, berarti mungkin di situ akan ditanyakan apakah sudah instrumennya sudah diisi, kemudian kalau ada kendala, apa kendalanya, itu ditanyakan oleh para pendamping praktiknya. Kalau dengan saya, hal-hal apa yang memang ada di LMS saja Bapak Ibu ya. Jadi kita bertemunya akan selalu tatap maya ini, walaupun tatap maya ya di ruang kolaborasi ya, tapi hal-hal lainnya di LMS semua. Saya hanya akan mengecek, mungkin saja di antara pekerjaan Bapak Ibu ada yang tidak saya komentari, tidak apa-apa ya, tapi yang jelas saya sudah akan memberikan penilaian sesuai dengan waktunya. Begitu, sudah cukup jelas? Ya, monggo Bu Rani, monggo Bu Rani. Pada intinya begini ya Bu ya, kami yang terlambat mengerjakan ini masih diberikan kesempatan waktu untuk mengerjakan ya Bu ya? Ya, masih. Sepanjang begini Bu, sepanjang tidak ada batas waktu ya. Saya titik tekankan kalau di demonstrasi kontekstual ya, termasuk di ruang kolaborasi kan ada unggah tugas ya. Kemudian ya, ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual itu biasanya memiliki due date, memiliki batas akhir pengumpulan. Nah, itu yang diupayakan Ibu tidak melewati batas akhir pengumpulan. Kalau refleksi, ya tidak ada due date-nya saya kira ya, refleksi itu masih silahkan dipenuhi Bu Rani Ika ya. Yang belum, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga silahkan sekarang dilengkapi refleksinya. Atau Ibu sudah mendapatkan gambaran kegiatan ya, secara lengkap begitu setiap minggunya. Tetapi di demonstrasi kontekstual dan di ruang kolaborasi mohon tidak melebihi waktu. Karena kalau melebihi waktu begini, resikonya begini, Ibu Bapak mengerjakan pekerjaannya bagus, tapi saya jadi tidak bisa memberikan penilaian yang maksimal, begitu, yang optimal. Ya, sebetulnya memenuhi itu kriterianya, rubriknya semua, tetapi karena melewati waktu, yang harusnya misalkan saya berikan 90 ataupun 100, begitu ya, tapi karena melewati waktu si LMS-nya itu jadi ada tanda merah, saya tidak bisa memberikan maksimal lebih dari 62,5 kalau nggak salah. Itu yang sayangnya. Padahal pekerjaannya bagus begitu. Ya, itu yang jadi warning saja. Kalau untuk yang lainnya refleksi segala macam masih bisa setelah lewat modul masih bisa dilengkapi. Tetapi untuk demonstrasi kontekstual dan unggah tugas ruang kolaborasi itu upayakan tepat waktu. Ya, jadi seperti ini kan sudah selesai nih poster, segera saja unggah ya, tidak usah menunggu nanti di 15 September begitu. Baik ya, terima kasih Bapak Ibu, sudah jelas saya kira. Saya akan mohon izin untuk lebih awal menyelesaikan kegiatan ruang kolaborasi ini. Silakan Bapak Ibu melanjutkan tugas mengisi refleksi jurnal refleksi mingguan, jangan lupa ya. Kemudian hal-hal yang lain silakan kalau memang ada yang perlu ditanyakan, dikomunikasikan bisa japri ya, karena saya tidak hadir di di grup Bapak Ibu. Namun tadi saya sarankan mungkin ini Pak Henry sebagai ketua kelas ataupun siapa ya, mohon ada warning gini. Jadi setiap orang misalkan ini ada 10 nih di kelas A 10 orang. Hari ini yang menjadi remindernya siapa ya? Misalkan Bu Siti Mahmudah. Tolong jadi ini reminder. Hari ini kita mengerjakan ini ya. Tugasnya ini bentuknya ini gitu. Jangan sampai begini, kemarin ada beberapa yang saya lihat tagihannya sebetulnya berupa video, berupa infografis begitu ya. Berupa adalah ya beberapa itu. Tetapi kemudian Ibu membuatnya dalam bentuk uraian misalkan. Nah itu kan tidak pas ya. Jadi tolong dicermati petunjuknya itu bagaimana. Apakah seperti kegiatan ruang kolaborasi ini bentuknya adalah poster kan begitu ya. Sehingga memang poster bentuknya. Gitu. Posternya mau menggunakan apa di sana ruang dinamis Bapak Ibu. Ya, tetapi jika ada petunjuk lain misalkan membuat rekaman video atau audio atau infografis, pilih salah satu yang memang produknya itu ya. Tidak kemudian berkreasi, saya mau membuat artikel saja misalkan. Nah itu, jadi mohon petunjuknya juga dicermati. Baik Bapak Ibu, silakan buka kembali kameranya karena tadi ada beberapa orang yang tinggal foto.
sabar mengikuti proses kegiatan yang cukup lama ini dan mudah-mudahan diberikan kesempatan juga untuk berbagi waktu ya dengan kegiatan dan tugas utama kita sebagai guru di sekolah. Baik, itu dulu ya.